memberikan pengajian di satu tempat. Pengurus minta kepada saya menyampaikan tentang tasawuf dan tarekat. Ya, kita sampaikanlah sesuai dengan apa yang kita ketahui. Nah, dalam sisi tanya jawab ada seseorang langsung nunjuk, kayaknya bersemangat benar. Maaf Pak Ustaz, katanya, tarekat itu bid'ah, tasawuf itu enggak ada di zaman Nabi dan enggak ada hadisnya. Jadi kalau Pak Ustaz mengajarkan tarekat tasawuf kepada kami, itu sama saja Pak Ustaz ngajak kami masuk neraka, katanya. Karena semua bid'ah itu neraka. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Semua bid'ah itu sesat dan yang sesat masuk neraka. Pokoknya panjang lah dia cerita bahwa tarekat tasawuf itu tidak ada dasarnya, tidak ada ayatnya, enggak ada hadisnya, enggak ada zaman Nabi. Dan karena itu bid'ah, dan yang bid'ah itu dhalalah. Karena dia dhalalah masuk neraka. Jadi kalau Pak Ustadz menyampaikan tasawuf tarekat pada kami, itu sama saja Pak Ustadz mengajak kami masuk neraka, kata dia. Dan sudah selesai. Sudah selesai Pak, saya bilang. Kalau sudah selesai, nanti saya mau jawab. Saya mau ngomong. Saya bilang begini, Al-Quran itu terdiri dari 6.666 ayat, 114 surat, 30 juz. Jadi kalau Bapak mengatakan tidak ada dalam Al-Quran, saya kepingin tahu Bapak hafal Al-Quran itu berapa ayat. Itu satu. Yang kedua, kalau nggak ada dalam hadisnya, Bapak tadi mengatakan tidak ada hadisnya. Hadis Nabi itu Pak banyak. Yang dihimpun oleh Imam Bukhari saja awal mulanya 600.000 hadis. Walaupun setelah ditasih itu ada 6.000 yang sahih. 6.000 hadis dari Imam Bukhari saja itu. Belum Imam Muslim, belum Imam Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Hibban, Ibnu Majah, dan lain sebagainya. Jadi kalau dihimpun hadis Nabi itu jutaan. Jadi kalau Bapak mengatakan nggak ada hadisnya, saya kepingin tahu Bapak hafal hadis berapa biji. Itulah ciri-ciri orang sombong, Pak. Ya, orang sombong. Bapak mengatakan nggak ada ayatnya. Ya, mungkin Bapak nggak kebaca ayatnya atau memang Bapak nggak ngerti. Saudara. Kalau nggak paham Pak nggak usah ngomong. Saudara. Ya, nggak usah kita buka kitab. Ya, sekedar saya sampaikan saja, seingat saya saja ayat tentang tasawuf. Ya. Antara lain, fal yanzuril insanu mimma khuliq. Adalah manusia memperhatikan tentang dirinya dari apa diciptakan. Itu urusan tasawuf, Pak. Ya. Urusan tarekat, wazkur rabbaka fi nafsik tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudu wal asal wa la takum minal ghafilin. Itu urusan tarekat. Wa fi anfusikum afala tubsirun, itu juga tasawuf. Nahnu aqrabu min hablil warid, itu juga tasawuf. Nah, jadi kalau mengatakan nggak ada ayatnya, berarti Bapak nggak ngerti itu. Nah, ini contoh-contoh orang sombong. Nah, kalau nggak ada hadisnya banyak sekali, Pak. Hadis-hadis Nabi yang bercerita tentang tasawuf, tentang tarekat. Salah satu contoh sebenarnya hadis Nabi tentang tasawuf. Ya.
Nabi mengatakan, ana minallah wal alam minni. Saya dari Allah, alam semuanya dari saya. Coba Bapak paham itu. Gimana ceritanya kok Nabi mengatakan ana minallah wa alam minni? Al insan sirri wa ana sirruhu, kata Allah. Itu hadis qudsi. Manusia itu rahasiaku, aku itu ya rahasianya manusia. Itu hadis itu. Itu juga banyak sekali ya. Jadi kalau kita bongkar semua ya nggak selesai semalam, Pak. Nah, jadi kalau nggak ngerti sebaiknya nggak usah ngomong, Pak. Nyesatin orang. Rupanya saya lagi menyampaikan itu, dia langsung bangun, langsung pergi dia. Nah, saya nggak ketemu lagi sampai sekarang. Nah, jadi itu banyak orang-orang yang berpendapat seperti itu. Tidak paham, tetapi sudah menjustifikasi bahwa itu salah, itu bid'ah.